Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Saya akan menjawab pertanyaan lagi dari Bapak Ari Deadboy 69. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan itu sebenarnya berkaitan dengan salah satu video saya mengenai standar penerimaan bokar di salah satu perusahaan karet ya. Jadi pertanyaan itu, saya sudah menampilkan thumbnailnya itu sebuah mobil membawa karet ke pabrik tapi menggunakan rak. Jadi di sana ditanya, itu pakai rak? Kasih edukasi dong Pak, saya kayak piring aja di rak gitu. Memang mereka atau toko karet yang membawa karet ya, bokar ke perusahaan itu kadang-kadang menggunakan rak. Jadi mobilnya itu dibuat rak. Ada yang tidak, ada yang langsung. Tujuannya adalah kenapa mereka buat rak itu, mereka katakan ini ingin menghindari susut. Kalau diletakkan semuanya itu kan akan tertekan ke bawah, makanya airnya itu keluar, makanya terjadi susut yang besar. Itu cara pandang mereka. Kalau cara pandang saya sih sebenarnya pakai rak, ketika kita ambil sampel itu airnya dikeluarkan juga sama, pasti DRC-nya juga rendah. Tapi kalau misalnya dia ditumpuk dengan airnya itu terbuang lebih banyak, maka DRC-nya pasti bisa lebih tinggi. Kalau saya lebih pegang DRC daripada timbangan. Memang kita tetap jaga timbangan itu, tapi saya lebih pegang DRC, biarlah airnya itu terbuang, yang penting kadarnya itu bisa lebih tinggi. Itu pertanyaannya ya. Jadi itu semua tergantung pada pola pikir para pengepulnya atau para toke karetnya. Ada yang pakai rak, ada yang tidak. Ya tadi alasannya itu takut terjadi susut yang cukup besar. Itu adalah pola pikir mereka. Kemudian yang kedua, kenapa sampel dimasukkan karung padahal karung ini sudah termasuk kontaminan berat sekarang? Memang benar, serat karung ini yang paling parahnya dia juga terapung. Dan biasanya dia banyak melilit-lilit di karet yang sudah kita proses itu, yang sudah hancur. Serat karungnya tidak hancur, dia akan melilit karet tersebut. Dan ketika masuk ke dalam cutter itu menghancurkan karet itu lebih kecil lagi. Serat karung itu juga ikut hancur dan putih-putih. Awalnya tidak nampak, karena putihnya sama dengan karet. Tapi setelah karet itu sudah mulai mengering dan menghitam, baru nampaklah serat-serat karungnya itu. Mau diambil? Iya, mungkin agak sulit karena itu kecil-kecil sekali yang dalam blanket itu, jadi agak sulit untuk dipisahkan lagi. Itulah terjadinya menggunakan para toke karet maupun para petani menggunakan karung. Di sini saya tidak menyalahkan para petaninya, tetapi biasanya mereka menggunakan karung disebabkan ada slab loom, berarti loom ini dikumpul. Jadi loom ini dikumpulkan, kemudian dikasih latex untuk disatukan. Tapi pasti ada yang lepas dong. Yang lepas-lepas itu tentu sangat sulit untuk dibawa ke pabrik, maka mereka masukkan ke karung. Tapi sebenarnya dari pabrik kita sudah sering untuk edukasi ke mereka, jangan menggunakan karung. Tapi tetap seperti itu yang datang. Nah mungkin kita tidak beli. Dan biasanya untuk mengantisipasi itu, pada saat kita membeli karet itu, karungnya langsung itu dilepas di tempat. Jadi karetnya yang masuk ke pabrik, karungnya itu tinggal di luar. Ini yang biasa kita minta kepada yang membongkar itu, karyawan yang di sana, untuk memisahkan karung dengan karetnya langsung. Jadi karung tidak boleh masuk ke dalam gudang bokar. Biasa kita gunakan seperti itu. Apakah itu bisa dilarang? Nggak bisa. Karena mau pakai apa lagi? Mau pakai plastik juga tidak mungkin. Mau pakai drum, nah mungkin juga kita bisa mengangkatnya. Tentu berat.
salah satu cara termudah bagi toke karet adalah dengan menggunakan karung. Walaupun itu sudah dilarang keras, setiap customer datang, kalau ada lihat karung itu pasti komplain. Ya kita mau ngomong apa? Karena kondisinya seperti itu. Akhirnya dicari jalan keluarnya, karung itu jangan sampai masuk ke gudang, tapi dilepaskan di sini, dan serat-serat karungnya minta satu orang yang khusus mengambil kontaminan untuk mengambil serat karung. Itulah salah satu jalan keluar yang bisa kita lakukan pada saat itu. Nah begitu ya Pak Ari, terima kasih atas pertanyaannya, ini luar biasa. Saya akan pelan-pelan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan di segini aja, ada yang mengkomplain ke saya bahwa saya tidak merespon pertanyaannya. Bukan saya tidak merespon, saya inginnya sih semua pertanyaan itu saya buat dalam bentuk vlog, video. Jadi supaya Bapak Ibu selalu ingat bahwa videonya itu, pertanyaan itu sudah saya jawab dalam bentuk video. Tetapi saya berpikir kembali, ternyata saya tidak akan mampu menjawab pertanyaannya yang begitu banyak, hampir setiap hari ada pertanyaannya. Sedangkan vlog saya 1 minggu paling 3 kali. Jadi sekarang gini, pertanyaan yang betul-betul yang bisa untuk semua, maksudnya yang bermanfaat untuk semua, untuk diketahui oleh semua, itu saya buat dalam bentuk video. Tetapi kalau pertanyaan itu hanya sekedar untuk Bapak Ibu ketahui saja, saya akan menjawab dengan tulisan di bawahnya. Ya, saya akan mulai dari sekarang ya seperti itu. Karena video saya 1 minggu paling 3 kali, tapi pertanyaannya tiap hari itu ada. Nggak mungkin saya akan bisa semuanya akan saya videokan. Tapi saya akan memilih kira-kira misalnya pertanyaan itu harus diketahui oleh orang banyak, maka saya buat bentuk video. Tapi kalau ini hanya untuk konsumsi orang yang bertanya saja, langsung saya jawab saja langsung secara tulisan. Mungkin itu lebih efektif. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ari. Semoga Anda selalu sehat, sukses, dan bahagia. Dan juga kita semua kita selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.